Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam rindu, review narasi dalam buku. Pernah nggak mendengar istilah moderasi beragama? Atau barangkali pernah mendiskusikannya di ruang-ruang kelas, di tempat kerja, di pasar, ataupun di media sosial, atau bahkan mungkin sudah pernah mendapatkan BIMTEK sosialisasi atau pelatihan terkait dengan tema tersebut. Nah, pada kali ini saya mencoba mereview sebuah buku Moderasi Beragama tulisan Pak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama tahun 2014-2019, cetakan pertama Juni 2022. Ukuran buku ini 13 kali 19 cm, terdiri dari 224 halaman, ya. Terbitan Ngariksa, Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Dari judulnya saja, beliau berusaha menanggapi atas masalah, ya, kesalahpahaman, tuduhan, dan tantangan yang dihadapi moderasi beragama. Nah, pada kesempatan ini ada 3 insight yang ingin saya sharing kepada teman-teman sekalian, ya, ketika membaca buku ini, yaitu pertama, kritik terhadap moderasi beragama, yang kedua, menjawab tuduhan, dan yang ketiga, prasyarat moderasi beragama. Pertama, kritik terhadap moderasi beragama. Ya, menurut Pak Lukman Hakim Saifuddin, bahwa kritik-kritik yang muncul di publik terkait dengan moderasi beragama, jika dipetakan, dipilah ke dalam sedikitnya 3 jenis. Untuk pertama, kritik yang benar-benar berupa kritik yang membangun, agar tidak disalah mengerti, ya, tidak disalahpahami oleh masyarakat. Contohnya, adanya pengusung moderasi beragama yang tidak moderat, adanya sebagian penyelenggara negara atau tokoh agama yang mengkampanyekan agama dengan cara ataupun tingkah yang justru berlebih-lebihan atau melampaui batas hingga menjadi ekstrim. Nah, sehingga pihak lain akan menyoroti, ya, ketika kerja-kerja moderasi beragama justru menimbulkan ketegangan dan saling berhadapan, maka sulit untuk menyebutnya sebagai moderasi beragama. Nah, namun, kalaupun memaksakan untuk disebut moderasi beragama, maka itu tak lebih hanya moderasi beragama yang bisa jadi tanpa makna. Yang kedua, kritik yang muncul karena ketidaktepatan memahami konsepsi moderasi beragama. Misalnya, beranggapan bahwa moderasi beragama merupakan alat negara atau pemerintah untuk mengontrol dan mendikte cara beragama warganya. Nah, ini tercermin kepada praktik tes wawasan kebangsaan, ya, sebagai alat seleksi pegawai yang mendasarkan diri pada indeks moderasi beragama. Maka moderasi beragama juga dianggap sebagai alat negara untuk proses seleksi terhadap masyarakat sesuai selera beragama penguasa. Mungkin bahasa lainnya seperti mengendalikan agama di ruang publik, ya, yang acap kali ditengarai mengambil bentuk ekspresi ekstrim, misalnya, yang dapat membahayakan kehidupan bersama. Beberapa pihak mengkhawatirkan moderasi beragama bahkan berpotensi menjadi alat represi negara untuk menekan kelompok-kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Nah, gagasan ini bisa jadi digunakan sebagai instrumen legal untuk mendisiplinkan mereka yang dianggap tidak moderat, dan pemerintah memegang kendali untuk menentukan seseorang atau suatu komunitas dicap moderat atau tidak moderat.
di mana hal ini syarat akan kepentingan politis. Dan yang ketiga, kritik yang dibangun karena ketidaksukaan atau penolakan terhadap moderasi beragama. Ya, beranggapan bahwa moderasi beragama merupakan ancaman bagi keyakinan dan keimanan, upaya pendangkalan agama, proses liberalisasi agama, konspirasi asing untuk merusak masyarakat Indonesia yang agamis. Nah, bagi mereka mungkin kemunculan moderasi beragama tidak bisa dipisahkan dari agenda War on Terrorism yang digaungkan oleh AS setelah peristiwa peledakan gedung WTC tahun 2001. Bahkan menurut mereka, terminologi dan konsep moderasi atau moderat mengandung nilai dan konten sesuai dengan budaya di mana terminologi itu tumbuh. Menurut Pak Lukman Hakim sendiri, ya, beliau tidak anti kritik. Ya, sepanjang untuk saling melengkapi, ruang diskusi selalu terbuka lebar, ya, agar dapat mencapai titik temu. Niscaya terhadap kritik. Namun yang perlu dihindari adalah kritikan yang kasar, ya, yang tak jarang disertai fitnah, bahkan terjebak pada argumentasi ketidaktahuan. Nah, terlepas dari tiga hal di atas, ada juga yang berpendapat bahwa moderasi itu brand baru, ya, dan lebih milenial. Namun brand atau kata yang lebih akrab di telinga bangsa Indonesia itu adalah kata toleransi atau kerukunan, gitu ya. Nah, ya memang ya, sebagai sebuah pemikiran, moderasi beragama memang bukan untuk diawetkan, ya, tapi untuk didiskusikan, ada dialektika, gitu ya. Nah, sebagai sebuah proses penyusunan kebijakan publik, ya wajar ya diwarnai perdebatan ide, ya, pertarungan ide, kontestasi gagasan, ya boleh jadi bahkan benturan kepentingan. Yang kedua, menjawab tuduhan. Dalam menjawab atau menanggapi beberapa anggapan, ya bahkan tuduhan, Pak LHS mengajak semua pihak untuk lebih mencermati pengertian moderasi beragama, yakni cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Yang pertama, ya adalah proses, bukan hasil. Karena moderasi merupakan upaya dan ikhtiar yang terus-menerus, tak berkesudahan. Yang kedua, moderasi berfokus pada anak kalimat dalam kehidupan bersama. Jadi hal utama yang diperhatikan dalam upaya membentuk cara pandang, sikap, maupun praktik beragama adalah dampak sosial yang timbul dari paham dan praktik keberagaman di ruang publik. Jadi tidak mengurusi kehidupan beragama seseorang beserta dampak yang ditimbulkan secara personal di ruang privat. Ketiga, mengejawantahkan esensi ajaran agama. Jadi moderasi beragama ingin lebih mengedepankan perhatian pada perwujudan pemahaman dan pengalaman ajaran agama yang bersifat pokok, esensial, dan universal. Ya, misalnya perlindungan martabat kemanusiaan, penegakan keadilan, ya, pemenuhan hak-hak dasar manusia, persamaan di depan hukum, membangun kemaslahatan bersama, ya, menjaga komitmen bersama. Nah, kemudian yang keempat, adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Nah, ini menegaskan bahwa cara pandang dan sikap perilaku tidak dibenarkan terjadinya pelanggaran terhadap ideologi negara atau konstitusi, ya, yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, adapun tuduhan bahwa moderasi beragama membuat menjadi beragama tidak mengakar dan fanatik dengan agama sendiri,
Juga dijawab oleh penulis ya, bahwa tuduhan seperti itu boleh jadi disebabkan adanya penggunaan istilah radikal ya, dan fanatik yang salah kaprah. Hal sama juga terjadi dengan istilah konservatif, fundamental, dan sebagainya gitu. Nah, dari sisi etimologi, makna harfiah istilah-istilah itu menurut beliau ya dianggap positif ya dalam konsepsi moderasi beragama. Tidak mengapa dan bahkan malah haruslah seseorang beragama secara mendasar, mengakar, mendalam, meyakini kepercayaan dengan kuat dan berupaya menjaga kemurnian ajaran agama. Tambahannya, hanya yang harus dicegah dan dihindari adalah ekses negatif ikutannya, yaitu memutlakkan kebenaran pendapat hanya pada dirinya saja ya. Pendapatnya saja yang benar, gitu kira-kira menurut Pak LHS ya. Lalu menjadi mudah menyalah-nyalahkan pihak lain yang berbeda dengannya, seraya memaksakan kehendak dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Ini yang menarik ya, menurut saya. Beliau juga menolak dengan tegas ya, bahwa terorisme tidak ada kaitannya dengan agama. Ya, menurutnya akar terorisme bukan semangat beragama, melainkan persoalan lain ya, bisa jadi ekonomi, politik, ketidakadilan sosial yang kadang sangat mudah memicu amarah seseorang, sehingga ia bisa jadi menggunakan agama yang dipahami secara salah sebagai alat justifikasi dan alasan pembenar untuk berbuat kerusakan. 3. Prasyarat moderasi beragama. Nah, Pak LHS ya mengutip Profesor Quraish Shihab menyebut 3 syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama. Nah, formula ini mewarnai rumusan persyaratan moderasi beragama, yakni berilmu, berbudi, berhati-hati. Nah, berilmu, kita harus berpengetahuan atau berpemahaman yang benar. Nah, bagaimana kita bisa menetapkan bahwa si A posisinya di tengah? Kalau kita tidak mengetahui dan memperhatikan siapa yang atau berapa orang yang berada di kanan dan di kirinya. Nah, di sini perlunya pengetahuan agama, kira-kira seperti itu ya. Apa yang dibenarkan, apa yang dilarang, apa yang tetap, ya, apa yang sawabit, ya, stabil, dan apa yang fleksibel, mutaghayirat, dinamis. Mana yang usul, mana yang furu. Nah, kalau kita menganalogikan ya, seorang navigator butuh peta sebelum menilai mana yang tengah. Jadi dia butuh peta. Nah, kemudian selanjutnya berbudi, tidak gampang emosi ya. Kita seimbang dan terkendali. Dengan pengendalian emosi, seseorang terhindar dari menerapkan ajaran agama secara berlebihan. Ya, semangat yang menggebu sehingga memaksakan diri melakukan yang tidak diperkenankan Tuhan. Kemudian tidak jarang pengetahuan kita telah sempurna ya. Dan ketika kita akan bersikap, situasi belum mengizinkan. Nah, disinilah diperlukan apa yang dinamakan hikmah ya. Analoginya kira-kira kalau kita seorang petani, kita harus menahan diri ya agar tidak menebar benih saat cuaca buruk gitu ya. Nah, kemudian ada hati-hati, kewaspadaan dan kehati-hatian secara berkesinambungan. Nah, dengan kewaspadaan ini seseorang akan melakukan cek dan recheck ya. Yang menurut Quraish Shihab itu siapa tahu pengetahuannya telah kadaluarsa ya, atau pandangannya telah rabun. Dahulu si A di tengah. Sekarang setelah berkurang atau berlebih jumlah yang di sekitarnya atau berpindah posisinya, maka tentu saja yang berada di posisi tengah berubah pula. Gitu ya. Kemudian mampu memilih apa yang terbaik untuk dilakukan pada setiap waktu dan situasi. Nah, kehati-hatian juga dibutuhkan karena godaan untuk menyimpang dari moderasi yang mengajak melampaui batas atau pengurangannya akan selalu hadir. Nah, kita kembali lagi kalau dianalogikan tadi sebagai seorang nahkoda umpamanya,
Jadi dia harus rutin memeriksa kompas ya, karena arus di laut itu mungkin selalu bergeser gitu ya. Nah, Pak LHS ini dia menyatakan bahwa ini yang menarik menurut saya. Jadi moderasi beragama tentu bukan segala-galanya, bukan obat untuk segala penyakit. Maka jangan sekali-sekali berharap bahwa apapun masalahnya, moderasi beragama solusinya. Apatah lagi, tidak semua ya, kasus dan konflik agama bermuasal dari urusan agama. Tidak sedikit akar masalahnya juga tidak ada kaitannya dengan agama, ya, seperti pertarungan politik, perebutan ekonomi, rivalitas pengaruh, bahkan pertikaian asmara. Nah, kalau moderasi itu proses dan toleransi itu adalah hasilnya, maka toleransi itu meniscayakan kenyamanan umat terjaga ya, kerukunan umat itu terjalin dan keimanan umat itu terjamin. Nah, terakhir Pak Lukman juga menyampaikan bahwa keteladanan atas pelaksanaan substansi moderasi beragama amat dibutuhkan umat ya, untuk dapat lebih mengenal istilah ini dengan hati dan pikiran yang terbuka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian review buku moderasi kita kali ini. Silahkan miliki dan baca bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu review narasi dalam buku.